Sebanyak 2.805 siswa kelas 9 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Klungkung, mulai mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ atau ujian sekolah, Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Ujian ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan perangkat telepon pintar atau HP, namun sekolah juga menyediakan komputer bagi siswa yang mengalami kendala perangkat. Pantauan di SMP Negeri 1 Semarapura, para siswa sejak pagi sudah mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk ujian. Yang paling utama, tentu saja HP. Tempat duduk juga diatur supaya berjarak antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kepala SMPN 1 Semarapura, Nyoman Karyawan mengatakan pada hari pertama, siswa mengerjakan soal untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, serta bahasa Indonesia. Jumlah siswa kelas 9 yang mengikuti ujian di sekolah tersebut sebanyak 381 siswa yang terbagi dalam 20 ruangan. Hanya satu siswa yang tidak hadir karena sedang mengikuti kejuaraan karate tingkat nasional. Tapi siswa yang berhalangan hadir akan mengikuti ujian secara daring saat waktu istirahat di lokasi kejuaraan di Jakarta, ungkapnya. Meski mayoritas siswa menggunakan HP pribadi, pihak sekolah juga menyiapkan laboratorium komputer untuk mengantisipasi siswa yang tidak memiliki perangkat atau jika HP mengalami kendala. Beberapa siswa mengikuti ujian di lab komputer, dan kami pastikan jaringan internet di sekolah sudah memadai untuk kelancaran ujian, jelasnya. Karyawan juga menegaskan pelaksanaan ujian berbasis online diawasi secara ketat oleh sistem. Selama ujian berlangsung, siswa tidak dapat membuka tab lain di perangkat mereka. Bahkan, jika ada pesan masuk melalui WhatsApp atau WA dan SMS, sistem secara otomatis akan memblokirnya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, I Ketut Sujana menyampaikan bahwa total peserta PSAJ tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Klungkung sebanyak 993 siswa, Kecamatan Dawan sebanyak 528 siswa, Kecamatan Banjarangkan 540 siswa, dan Kecamatan Nusa Penida 744 siswa. Hari pertama ujian sekolah ya, atau di dalam kurikulum 2013, itu istilahnya adalah penilaian sumatif akhir jenjang. Karena anak-anak kita berada di fase D dan dia mengakhiri fase D. Ketika nanti ke SMA dia akan lanjut ke fase E sehingga diadakan evaluasi namanya PSAJ. Jadi pertama, jadi anak-anak ada yang tidak hadir 1 orang karena anak kita mengikuti kejuaraan karate di tingkat nasional dan dia akan mengikuti nanti secara daring nanti saat dia istirahat di Jakarta. Pada hari pertama jadwalnya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, serta jam keduanya adalah bahasa Indonesia. Pelaksanaannya di sekolah kami di SMP 1 Semarapura ini menggunakan sistem dalam jaringan, jadi berbasis pijar atau komputer based test, di mana anak-anak mengerjakan soal atau tes di dalam ruangan menggunakan perangkat Android yang dimiliki, serta beberapa anak mengikuti di lab komputer. Jadi untuk waktu setiap mapel ya itu 120 menit. Waktunya dengan bentuk tesnya adalah pilihan ganda, di mana jumlah soal yang dikerjakan sebanyak 50 butir soal. Di mana sistem ini cukup ketat. Jadi anak-anak tidak boleh atau tidak bisa membuka tab lain, atau bahkan jika anak-anak menerima pesan di HP-nya baik itu WA maupun SMS, dia akan terblokir secara otomatis. Namun demikian para pengawas di ruangan bisa segera membuka blokirnya, sehingga anak-anak kita mengerjakan PSAJ atau ujian sekolah ini dengan gembira, tidak ada tekanan, dan harapan kita hasil dari ujian ini bagus, berada di atas kriteria ketuntasan yang kita targetkan.
karena sudah seringnya kita melaksanakan ujian berbasis komputer ya, kendalanya pastilah berada pada jaringan dan perangkat yang dimiliki oleh anak-anak. Tapi kami di SMP 1 juga punya jaringan internet yang cukup bagus, juga tersedia perangkat komputer untuk cadangan jika anak-anak kita mengalami gangguan. Karena kita menggunakan perangkat Android dan laptop, mungkin tidak menjadi masalah. Ketika misalnya listrik mati ya paling internet putus, kita bisa menggunakan paket data. Jumlah siswa yang ikut adalah 381 orang yang dibagi ke dalam 20 ruang ujian dengan sebaran untuk agamanya itu ya, itu ada anak-anak kita yang agama Hindu, agama Kristen, Protestan, dan Buddha, agama Islam. Itu semua juga sudah bisa mengerjakan bersamaan karena sudah ditentukan oleh sistem. Misalnya di ruang 1 ya agama Hindu berapa, agama Islam berapa, agama Buddha berapa, sudah disiapkan naskah dan anak tinggal login dan mengerjakan. Sri Wiyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.